Pecahkan telur ke dalam gelas. Lalu ditambah 200 ml campanye. Ini adalah minuman rahasia pria ini. Zack hari ini bangun dan menyadari dirinya sudah mau telat, dan langsung menelepon kantornya. Tapi tak disangka, tidak ada orang yang mengangkatnya. Di saat dia keluar rumah menyadari, sepanjang jalan kosong, tidak ada seorang pun. Dia masuk ke dalam pom bensin. Kasir juga tidak ada, tapi ketel di dalam ruangan terus menyala. Orang pasti tidak jauh. Dia melihat pintu toilet terkunci. Tapi di dalam tidak ada orang. Dan di bawah lantai ada majalah. Dia sedikit panik. Dia masuk ke salah satu rumah di jalan. Selang air yang menyala. Sarapan yang dimakan setengah. Ini membuktikan majikan rumah ini sudah hilang. Dia berpikir, apakah ini semua ada hubungannya dengan penelitian kantornya? Dia langsung menuju kantornya. Di perjalanan, supir di sepanjang jalan menghilang, dan mobil yang hilang kendali. Sampai di kantor, dia langsung mengumumkan ke seluruh dunia. Penelitian kota lain menghubunginya, tapi yang didapatkan malah tidak ada respon. Dia baru menyadari dirinya sangat mungkin adalah orang terakhir di bumi. Dia langsung ke ruang rekaman dan merekam semuanya, memberitahu dirinya yang masih hidup, dan diputar selama 24 jam. Lalu di papan iklan besar kota, menuliskan nomor HP dan alamat tinggalnya. Keesokannya, dia menyetir mobil polisi mengelilingi kota, dan di dalam kegelapan. Tapi belasan hari telah berlalu, satu orang pun tidak ada. Dia yang putus asa, pindah ke kamar mewah, dan di dalam museum, memindahkan lukisan mahal, pindah ke beberapa rumah terkenal. Lagian seluruh dunia adalah miliknya. Memakai baju paling mahal. Kemudian membuka pintu dengan besi, mencoba banyak makanan, hingga patung burung unta di toko, juga dibawanya pulang. Kemudian, dia menyetir kereta api. Malam ini, di dalam lemari pakaian mahalnya, menemukan baju tidur. Dia pun menggunakannya, mungkin karena sudah jomblo terlalu lama, melihat dirinya yang di dalam cermin. Merasa sedikit tergoda, kali ini Zack Mas tidak tahu. Dia akan bertemu dengan wanita paling terakhir di dunia. Dia mengenakan baju tidurnya dan mengambil senapan memasuki gereja. Melihat tiap pojokan, tidak menemui satu orang pun. Di bawah keputusasaannya, dia memasukkan senapan ke dalam mulutnya. Saat itu terdengar suara tembakan. Dia pun siuman. Dia yang siuman, mulai mencari villa baru, dan mulai menghidupi hidupnya. Mulai meneliti cahaya yang dipancarkan matahari, dan mulai kembali seperti semula. Di luar rumah terdengar suara langkah kaki. Ternyata seorang wanita, yang berbeda 3 bulan. Zack kali ini merasakan kehangatan manusia. Dia mengatakan dirinya sudah menjalani 2 minggu. Dirinya pernah bertemu dengan mayat. Jadi dia tahu pasti ada makhluk lain di dunia ini. Dan di hari kedua, di perjalanan, mereka menemukan 2 mayat. Satu perempuan dan satu laki-laki, tertabrak di jalanan. Keduanya memutuskan untuk mencari. Zack datang ke sekolah. Matahari kali ini mulai bergerak lagi. Keduanya merasakan pusing. Zack langsung mencari Joanne untuk bekerja sama. Tiba-tiba ada sebuah truk yang menerjang. Untungnya dia bisa menghindarinya dan segera mengambil senapan. Tapi lawannya lebih duluan. Dan di saat itu, dari dalam keluar suara Joanne. Pria itu membawa Zack menemui Joanne. Mungkin karena sudah lama tidak bertemu dengan perempuan, pria itu langsung melepaskan senapannya. 3 orang ini adalah yang tersisa di dunia. Mereka berpelukan. Pria ini bernama Api. Dia terbangun berada di atas air. Joanne yang mendengar itu pun kaget, karena dirinya saat itu sedang mengeringkan rambut. Sedangkan Zack saat itu menggunakan obat, bermaksud untuk bunuh diri. Kelihatannya, mereka semua sedang ingin bunuh diri, dan berhasil keluar dari hal ini. Tapi tidak lama kemudian, Api yang ikut bergabung memberikan Zack beban, karena dia lebih ganteng daripada dirinya. Ditambah lagi badannya yang kekar. Dengan cepat, Joanne dan Api tercipta hubungan tertarik. Sedangkan Zack menemukan matahari terjadi pergerakan lagi. Tiba-tiba bumi kehilangan gravitasi. Tadi mereka yang bersama, sekarang berada di ruangan yang berbeda. Beberapa detik kemudian, semuanya kembali seperti semula. Zack mengatakan, ternyata rahasia pemerintah di dunia
adalah menyebarkan sejumlah besar jaringan listrik, upaya untuk dapat mengisi daya pesawat dalam penerbangan, sehingga memengaruhi pergerakan pada matahari, sehingga terciptalah hal ini. Dan beberapa saat ini, pergerakan matahari mulai parah. Kemungkinan akan terjadi sekali lagi hal seperti ini. Saat itu api memberikan saran untuk meledakkan jaringan listrik tersebut. Mana tahu bisa mencegah hal tersebut. Mereka datang ke gudang bom, dan memasukkan satu mobil penuh. Sebelum berangkat, Zack melihat Joanne dan Api sedang bersama dan tertawa. Dalam hatinya merasa cemburu. Di malam hari, ketiganya mendekati tempat jaringan listrik. Dan sebelumnya, Zack tidak hati-hati menekan tombol. Sekarang di tiap 1 kilometer ada radiasi yang tinggi. Zack mengatakan, dirinya dulu membuat perangkat kendali jarak jauh nirkabel. Mungkin bisa mengantar mobil itu masuk ke dalam. Sebelum dia menginjak gas pergi, Api memanfaatkan kesempatan, berhasil merebut hati Joanne. Saat itu mobil berisi bom sudah masuk ke tempat jaringan listrik. Ternyata Zack dari awal sudah memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dengan sekali tekan, semuanya meledak. Zack terbangun di atas pasir pantai, dan tidak jauh dari sana melihat pemandangan. Ternyata ledakan jaringan listrik tidak mencegah hal tersebut. Malahan ledakan tersebut membuat Zack masuk ke kondisi mati, dan mulai kembali lagi. Pada akhirnya, banyak orang yang berpikir Jupiter itu buruk, dan karena distorsi ruang dan waktu, dia terkirim ke Jupiter. Mungkin dia dari awal sudah tahu, ledakan pada jaringan listrik itu tidak bisa berhasil. Tapi di keputusasaannya sendiri, melihat Joanne bersama Api dia kehilangan harapan. Kemudian dia memutuskan untuk membiarkan mereka, dan memilih menyelesaikan